Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, kita telah berada di ujung-ujung Ramadan, yang mana kita melihat masjid-masjid kita sudah mulai sepi, sudah mulai berkurang dari orang-orang yang di awal-awal Ramadan giat datang ke masjid, bersemangat. Namun di akhir Ramadan ini nampaknya semangat itu sudah menurun. Dan bahkan kalau kita melihat jamaah-jamaah kita sudah berpindah, pindah ke mal-mal, pindah ke tempat-tempat hiburan, ataupun mencari hal-hal yang sebenarnya akan mengurangi pahala Ramadan kita. Ketahuilah kaum muslimin sekalian bahwasanya ada sebuah penyakit yang hendaknya kita ketahui, yaitu tentang penyakit futur. Yang mana penyakit futur ini adalah penyakit al-kasal, wat-tarakhi, wat-tabatu, ba'da nasyat, yaitu penyakit sifat malas ataupun lesu ataupun lamban yang sebelumnya dia adalah seorang yang giat dan bersemangat. Kemudian setelah itu dia akan meninggalkan amal, tarkul amal, wal inqita' badal istimrar, dan dia akan berhenti untuk beramal setelah sebelumnya dia beramal secara kontinu. Kaum muslimin rahimakumullah, penyakit futur ini sebenarnya sesuatu yang bisa kita katakan fitrah atau alami. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syarrah wa inna likulli syarratin fatrah. Sesungguhnya bagi setiap amal itu ada masa-masa giat, dan bagi setiap masa-masa giat semangat itu ada juga masa fatrah atau futurnya. Faman kanat syarratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang masa semangatnya itu dia berada di atas sunnahku, maka sungguh dia beruntung. Artinya dia melakukan amal-amal sesuai dengan apa yang menjadi perintah agama, sesuai sunnah Nabi SAW. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik. Dan barang siapa yang masa futurnya atau masa dia tidak semangat lagi, ila ghairi dhalik, tidak lagi melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, faqad halak, maka sungguh dia hancur. Kaum muslimin rahimakumullah, maka di akhir-akhir Ramadan ini kembali kita ingin membangkitkan semangat kita untuk beribadah. Dan ada beberapa tips yang mungkin dapat kita lakukan untuk kita tetap menjaga atau mengobati penyakit-penyakit futur kita. Yang utama adalah tentu saja kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala taufiknya atas segala amal kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuatnya beramal. Qila kaifa yasta'milhu ya Rasulullah? Maka dikatakan, bagaimana Allah akan membuat dia beramal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yuwaffiqhu li'amalin salih thumma yaqbiduhu alaih. Allah akan memberikan kepadanya taufik untuk beramal soleh, kemudian Allah mencabut nyawanya di atas amal tersebut. Maka tentu saja kita senantiasa, bahkan setiap hari, memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufiknya agar senantiasa kita ini diberikan semangat untuk tetap beribadah. Yang berikutnya adalah hendaknya kita sederhana dalam beramal atau al-qasd, dan tidak terlalu berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan ini dapat membuat seseorang itu cepat bosan. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW melihat istrinya Zainab, ketika ditanya, tali siapa ini? Ya, ada sebuah tali yang terbentang
Kemudian di dalam masjid kemudian ditanya, tali siapa ini? Maka mereka menjawab, hablul Zainab. Idza fatarat ta'allaqat bihi. Ini adalah tali untuk Zainab. Dan jika dia sudah futur, maka dia akan bergantung pada atau menggantungkan dirinya pada tali tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, liyusalli ahadukum nasyatah fa idza fatara falyarqud. Maka hendaklah seorang dari kamu itu sholat sesuai dengan masa-masa giatnya. Dan jika dia sudah futur, maka dia boleh untuk duduk. Yang berikutnya adalah untuk menjaga semangat kita, hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang membangkitkan atau menjaga semangat-semangat kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili, falyandur akhirukum man yukhalil. Seseorang itu akan ikut kepada agama kawannya, maka hendaklah dia melihat siapa yang menjadi temannya. Yang berikutnya adalah hendaklah kita menjaga hak-hak dari segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Seperti halnya nasihat Salman radhiyallahu anhu kepada Abu Darda ketika dia melihat, Salman melihat bahwasanya Abu Darda ini melakukan ibadah secara berlebih-lebihan sehingga hak istrinya itu terambil. Maka Rasulullah bersabda ketika Abu Darda dinasehati oleh Salman dan dia mengadu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inna li rabbika alaika haqqa. Nasihat Salman kepada sahabat yang udara mengatakan, inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya ada hak atasmu untuk Rabbmu, dan juga ada hak atas dirimu. Wa li ahlika alaika haqqa, dan untuk keluargamu maka juga ada hak atasmu. Wa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap pemilik hak haknya masing-masing. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan menjaga semangat kita dalam ibadah Ramadan. Semoga kita akan tetap bersemangat sampai dengan kita berada di ujung-ujung Ramadan. Innamal a'mal khawatimu, sesungguhnya amal itu dilihat dari bagaimana penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.